Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Kenneth Graciela Catherine Korompis. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Manado. Di sini, di video kali ini, saya mendapatkan tugas dari dosen yang berhubungan dengan penggunaan metode dan konstruktor. Oke, sekarang kita lihat soalnya dulu ya guys ya. Nah, yang latihan pertama, kita diberi tugas untuk membuat sebuah kelas yang memuat data-data pada buku alamat, seperti pada tabel berikut data-datanya. Terus di sini kita disuruh menggunakan aksesor dan mutator metode terhadap seluruh atribut. Lalu di sini juga kita disuruh menggunakan konstruktor ya guys ya. Jadi di sini saya sudah membuat skripnya, tinggal saya jelaskan sedikit ya guys ya, supaya kita menghemat waktu daripada ngetik-ngetik terus lupa dijelasin ya guys ya. Jadi mendingan udah diketik terus tinggal dijelasin. Oke, kita mulai. Jadi yang pada baris ke-12 ini kita mendeklarasikan nama, alamat, nomor telepon, email itu menggunakan tipe data string. Lalu kita juga mendeklarasikan variabel ini sebagai private supaya hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Lalu kita masuk ke baris 15 sampai baris 52. Di sini karena kita telah mendeklarasikan variabel ini sebagai private, jadi untuk dapat mengaksesnya itu kita harus menggunakan metode. Nah, di sini kita menggunakan aksesor methods atau get yang ini dan yang lain-lain di bawah juga untuk dapat membaca variabel yang telah kita deklarasikan. Lalu kita juga menggunakan mutator methods atau set yang ini agar supaya kita bisa mengubah atau memberi nilai variabel dalam kelas. Nah, lalu kita masuk ke fungsi main. Lalu pada baris 55 kita menggunakan konstruktor. Jadi ini namanya konstruktor ya guys ya. Konstruktor itu adalah sebuah fungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Lalu pada baris 56 sampai 59 ini itu sintaks untuk mendeklarasikan isi variabel. Jadi isi dalam variabel ini itu kayak nama, isinya itu Kenneth Graciela Catherine Korompis. Di sini kita langsung mendeklarasikan aja ya guys ya isinya. Soalnya kan kita tidak menggunakan input buffer reader atau J-option atau scanner, kita tidak menggunakan itu. Jadi kita langsung mendeklarasikannya di dalam script ini ya guys ya. Lalu kita masuk ke dalam baris 61 sampai baris 64. Di sini itu untuk memberi output seperti nama lengkap titik 2. Lalu yang plus method ini itu untuk menampilkan apa yang sudah kita deklarasikan. Jadi dia akan menampilkan ini. Oke ya guys ya, kita coba running supaya bisa lebih jelas. Nah, ini dia running sudah langsung selesai karena kita tidak menggunakan input di sini. Soalnya di soal juga tidak dikatakan untuk menggunakan input ya guys. Jadi kita langsung deklarasikan saja di dalam script. Di outputnya seperti ini, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, dan juga email. Ini salah sih, harusnya ini ya cuma email doang. Typo ya guys ya, nggak apa-apa. Oke, email Kenneth Catherine sama seperti yang ada pada soal. Outputnya kan diminta seperti ini. Nah, untuk yang nomor 1 kita sudah selesai ya guys ya. Oke guys, jadi di sini kita masuk ke program yang kedua atau nomor 2.
Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah kelas buku alamat yang dapat menampung 100 data. Gunakan kelas yang dibuat pada nomor pertama. Anda harus mengimplementasikan metode pada buku alamat. Di sini kita disuruh untuk bisa memasukkan data, menghapus data, menampilkan seluruh data, dan mengupdate data. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke scriptnya ya guys ya. Jadi pada baris yang ke-11 ini, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya dan yang sudah kita ketahui, kalau kita ingin menggunakan input, kita harus menambahkan library. Nah, karena kita menggunakan input buffereader, jadi kita menggunakan library java.io.universal. Oke, kita masuk ke baris 13 sampai baris 16. Baris ini sama dengan yang di program sebelumnya, yaitu kita mendeklarasikan variabel. Bedanya, di sini kita menggunakan array karena kita akan membuat data bertipe sama berjumlah banyak. Di sini sudah tertera kita akan membuat data berjumlah 100, jadi kita harus menggunakan array. Nah, kita lanjut ke baris 19 sampai 50. Di sini sama seperti program yang pertama juga, tapi bedanya di sini kita membuat aksesor metodenya terlebih dahulu. Nah, kenapa di sini kita menggunakan string kurung siku? Karena di sini kita menggunakan array seperti yang di atas ini. Jadi dia harus menggunakan kurung siku. Nah, di sini juga kita harus mendeklarasikan integer i pada parameter. Jadi contohnya i itu adalah keberapa. Jadi i itu adalah indeks. Jadi misalnya i itu adalah 5. Jadi nama i itu adalah nama kelima. Lanjut, di sini juga bisa kita lihat terdapat if yang kondisinya itu jika nama ke i tidak sama dengan kosong, jadi dia akan mengeluarkan output yang di baris 22 ini, yaitu nama plus nama yang sudah kita input. Tapi jika nama ke i itu kosong, tidak kita isi, maka dia tidak akan menjalankan perintah ini. Jadi outputnya itu kosong. Lalu sekarang kita masuk ke baris 52. Nah, di sini baru kita membuat mutator methods. Jadi kita deklarasikan semuanya itu di sini. Lalu pada parameter juga kita deklarasikan integer i, string a sampai string d. Jadi fungsi dari integer itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Artinya itu seperti keberapa. Jadi kalau misalnya kita input integer i itu 5. Nah, di sini akan muncul nama kelima. Nah, nama kelima itu misalnya Kenneth. Nah, dia akan tersimpan di string A ini. Seperti yang lainnya juga seperti itu ya guys ya fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi main yang di baris 61. Lalu kita masuk ke baris 62 dan 63. Ini adalah konstruktor seperti yang sudah saya jelaskan di program sebelumnya. Tapi kalau yang di baris 62 ini untuk memanggil inputan buffereader. Baris 64 ini kita mendeklarasikan integer j untuk menyimpan berapa data yang akan kita simpan. Jadi misalkan kan dia akan keluar output berapa banyak data yang ingin Anda simpan, maksimal 100 data dan minimal 1 data. Nah, nilai yang kita isi, contohnya kita akan isi dua data yang akan kita simpan. Nah, dia akan disimpan di variabel j ini. Lalu kalau yang baris 66 sampai 69 yang ini itu hanya try catch untuk menyimpan j yang ini.
Lalu kita masuk pada baris 71 sampai 95. Yang ini kita masuk ke if else. Jadi kondisinya di sini jika J kurang dari sama dengan 0 atau J lebih dari 100, maka dia akan muncul output ini. Maaf, maksimal 100 data dan minimum 1 data. Periksa kembali number Anda, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita input, kita masukkan itu minus 1. Nah, dia akan muncul kalimat ini. Begitu juga kalau kita input data yang lebih dari 100 data, misalnya 101, dia juga akan muncul output yang ini. Nah, jika kita input J itu selain angka yang ada pada kondisi, misalnya angka 1 sampai 100, maka dia akan muncul output untuk kita bisa menginput data. Jadi misalnya kita di sini diminta untuk input maksimal 100 data, minimal 100 data, misalnya kita input 2 data. Nah, di sini kita akan bisa untuk menginput data-data yang akan kita input. Lalu baris 75, di sini kita harus menggunakan for karena kita menggunakan array dan datanya pasti bisa lebih dari 1. Kalaupun hanya 1 data tidak apa-apa. Tetap kita harus mencegah jika ada data yang lebih dari 1. Jadi misalnya kita input 2 data, kita tidak harus kerja 2 kali. Lalu di sini kondisinya K sama dengan 0, lalu K kurang dari J, lalu K plus plus. Jadi jika K sama dengan 0 itu kurang dari J yang telah kita input, maka dia akan menjalankan perulangan. Misalnya J yang kita input itu 5. Nah, K sama dengan 0 itu kan kurang dari 5, maka program itu akan tetap lanjut. Dan jika kita input J itu min 1, maka program tidak akan berlanjut. Lalu kita akan masuk ke baris 94 ini. Nah, di baris 94 ini dia akan menjalankan metode setAll seperti yang di atas. Tapi di sini integer I yang di atas, nah, integer I yang di atas ini kita ganti menjadi K. Nah, kenapa K? Karena sesuai perulangan. Jadi misalnya kita akan simpan 2 data. K pertama itu 0, lalu K kedua itu 1. Karena kita menggunakan array, jadi kita harus mulai dengan 0. Nah, yang pertama itu K sama dengan 0. Jadi dia akan simpan nama ke 0, alamat ke 0, nomor telepon ke 0, dan email ke 0. Selanjutnya, K sama dengan 1, dia akan menyimpan nama ke 1, alamat 2, dan seterusnya. Jadi baris yang ke-96 itu kita harus deklarasi int s atau status sama dengan 1. Jadi masih mau lanjut atau tidak. Kita deklarasikan sebagai 1 karena pas pertama program dijalankan, pasti otomatis harus lihat daftar menu. Lalu pilihan masih 0, belum ada pilihan. Lalu kita masuk ke baris 99 sampai 103. Ini adalah cetak kata. Lalu di baris 103 ini itu di menu. Jika kita input pilihan kita, itu akan tersimpan di variabel pil ini. Lalu kita masuk ke baris 104. Nah, di sini kita mulai masuk ke if else. Di sini kondisinya jika kita memilih angka 1, maka dia akan memperlihatkan semua data yang tersimpan. Jadi kita harus pakai fungsi for. Jaga-jaga jika kalau data yang kita input itu lebih dari 1 ya guys. Lalu di sini ditanya apakah kita mau melanjutkan atau tidak. Nah, itu akan tersimpan di S. Dia akan tersimpan di S yang di atas ini. Jadi kalau misalnya S itu kita pilih 1, ya, program itu akan otomatis terulang karena di sini kita menggunakan fungsi while. Nah, tetapi kalau S adalah 0 atau kita pilih tidak, maka program akan selesai.
Lalu di sini else if, jika kita memilih angka 2, maka kita akan masuk ke ubah data. Nah, di sini ditanyakan data keberapa yang akan Anda ubah. Range-nya dari 0 sampai J kurang 1. Nah, mengapa J kurang 1? Karena jika kita input J ini adalah 2 data, otomatis karena kita menggunakan array, dia akan terbaca data pertama itu sama dengan 0 dan data kedua itu sama dengan 1. Jadi kita harus menggunakan J kurang 1 agar programnya tidak error. Lalu ini akan tersimpan di di variabel data ke ini. Lalu di sini kita akan panggil metode get nama, get alamat, nomor, email sesuai data yang mau kita ganti. Misalnya kita pilih data ke 1 ya guys ya. Dari data ke 0 dan data ke 1 kita pilih data ke 1. Jadi dia akan muncul data-data yang ada di data ke 1 dan di sini bisa kita input kembali. Jadi bisa kita rubah data ke 1 itu. Lalu di sini ada method set all dengan parameter data ke, nama C, alamat C, nomor telepon C, email C. Jadi yang inputan yang telah kita ubah tadi akan tersimpan di sini. Lalu ini ada sama seperti yang di atas juga, sistem outprint ingin melanjutkan satu ya atau tidak. Nah, jika kita ingin melanjutkan dan kita memilih pilihan ketiga, yaitu menghapus data, maka dia akan keluar output hapus data dan akan ditanyakan data keberapa yang akan Anda hapus. Nah, range-nya juga sama seperti tadi dan akan tersimpan di I. Nah, jika kita memilih misalkan kita ada 2 data, yang kita pilih data pertama yaitu 0, maka data-data yang tersimpan di variabel nama C, alamat C, nomor telepon C, email C itu akan kosong. Karena di sini kita sudah deklarasikan di parameter sini 0, 0, 0, 0. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan ingin melanjutkan ya atau tidak. Jika kita memilih tidak, maka program ini akan berakhir. Kita coba running. Nah, berapa banyak data yang ingin Anda simpan? Maksimum 100 data dan minimum 1 data. Contohnya kita akan menyimpan 2 data. Nah, dia akan muncul, masukkan data ke 0. Nama lengkap Kenneth Korompis. Oke, kita isi data dulu. Alamat Manado. Nomor telepon 012345678910. Nah, oke. Nama email contoh saja ya guys ya. .com. Nah, ini karena kita memilih 2 data, jadi ini data yang pertama kita isi dan ini data kedua yang kita harus isi juga. Misalkan namanya Rahel, alamat Jakarta, nomor telepon 123456789. Ini contoh ya guys. Nama email .com. Nah, ini akan muncul daftar menu. Yang pertama, lihat data, ubah data, 3 hapus data. Kita coba untuk lihat data saja dulu. Kita pilih 1, maka dia akan muncul data pertama, yaitu data ke 0, dan data kedua yaitu data ke 1. Sama seperti yang kita input tadi ya guys ya. Lalu ingin melanjutkan, contohnya ya. Contohnya kita akan mengubah data. Oke, data keberapakah yang akan diubah? Misalnya data ke 1 atau data kedua ya guys ya. Nah, data ke 1 kan ini.
kita ubah menjadi misalnya alamat nomor telepon, ini misalkan ya guys ya, email, nah kita coba lihat apakah sudah terganti atau belum. Kita lanjut, kita lihat data lagi. Nah, ternyata data yang kedua ini sudah terganti ya guys ya, sudah bukan Rahel lagi. Nah, tadi kan data ini kita sudah ubah, sudah menjadi ini. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus data ya guys ya. Kita pilih menghapus data. Data keberapakah yang akan Anda hapus? Misalnya data pertama, yaitu data ke 0. Ingin melanjutkan? Ya, kita coba lihat apakah sudah terhapus atau belum. Pilih lihat data. Nah, data ke 0 sudah tidak ada isi karena sudah kita hapus tadi. Sisa data ke 1. Oke. Di sini kita pilih 0 untuk tidak melanjutkan. Selesai, programnya selesai. Jadi program ini sukses ya guys ya, dari program pertama yang nomor 1 tadi sampai program kedua sukses semuanya. Oke guys, jika ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga jika ada kekurangan penjelasan atau apapun itu mohon dimaafkan. Terima kasih, see you on the next video. Bye bye.